Selamat Sabat saudara-saudara. Hari Sabat, hari kenikmatan. Amin. Hari Sabat, hari kudus Tuhan. Hari Sabat, hari kudus Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya coba mendapatkan semangat dari saudara-saudara ya. Pada saat saya memberikan selamat Sabat, karena semangat saudara, semangat saya juga yang sedang gugup di sini. Saya ingin menyapa juga saudara-saudari kita yang ada di platform, yang lain mungkin di Zoom atau di Facebook. Selamat Hari Sabat. Dan mengawali akan pemberitaan firman saya pada Sabat ini, yaitu firman Tuhan, izinkan saya untuk menyapa juga beberapa saudara-saudari kita sambil berterima kasih. Yang pertama-tama kepada Bapak Pendeta Suling dan Ketua-Ketua Jemaat KOC Perkumpulan Kalci Taman Harapan yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya, bukan untuk mengajari saudara-saudari, tetapi memberikan kesempatan kepada saya untuk juga belajar dari firman Tuhan. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada mantan saya. Mantan saya yang sekarang adalah suami saya, Saudara Michael Satori yang berulang tahun. Jadi saya merasa biarlah hari Sabat ini adalah hadiah dari Tuhan untuk suami saya, dan juga biarlah firman ini juga akan tumbuh dalam rumah tangga kehidupan kami. Dia juga yang telah membantu saya dalam segala hal, sehingga PowerPoint pelajaran firman Tuhan Sabat ini boleh kita nikmati bersama, dan semoga itu menjadi satu alat untuk lebih memudahkan kita memahami firman Tuhan. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudari yang pada Sabat spesial ini, seperti yang dikatakan Saudari Tiffany, spesial karena Sabat ini tema khotbah kami dari tempat ini adalah khotbah dalam puji-pujian. Jadi saya memiliki tim khusus hari ini untuk membawakan khotbah saya lebih menjamah saudara-saudari, hati saudara-saudari, karena saudara-saudari ini akan membantu saya dalam menyanyikan lagu-lagu pujian sepanjang khotbah berlangsung. Sekali lagi, sebelum kita membuka akan lembar firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak untuk berdoa. Ya Bapa di surga, teruslah bertakhta dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur bagi firman-Mu, dan memampukan hamba-Mu ini untuk berkata-kata seturut hanya dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apabila kita mau jujur, keadaan dunia saat ini sangatlah tidak menyenangkan. Setiap saat bangun pagi pun kita pasti merasa cemas. Ada begitu banyak saudara-saudari kita di sekitar kita yang sangat cemas, sangat takut. Pada suatu hari saya menerima telepon beberapa tahun yang lalu. Tolong cepat beli makanan. Bastok makanan. Kenapa? Karena ini pandemi ini belum tahu kapan berakhir. Kita nanti akan kelaparan. Beli beras banyak-banyak. Itu rasa terburu-buru ya, dia menelpon saya pagi-pagi dan menyarankan beberapa hal karena dia rasa cemas dengan keadaan. Tapi puji Tuhan sudah 2 tahun, 3 tahun ya pandemi, saya masih makan lengkap ya. Apalagi nanti di potluck banyak makanan saudara-saudari. Rasa cemas, rasa takut untuk hari ini, besok. Ada juga yang menelpon saya. Aduh, saya sudah tua, saya belum punya modal, saya tidak punya pekerjaan, bagaimana saya akan menikah? Saudara-saudari, begitu banyak orang di sekitar kita yang terjebak dalam situasi ini. Cemas, rasa takut, rasa berkekurangan, bukan hanya untuk besok hari atau masa depan, tapi untuk hari ini pun. Bagaimana keadaan saudara dan saya? Berapa sering saya dan saudara terjebak dalam dosa khawatir,
dalam dosa cemas ini? Berapa sering? Hanya kita yang dapat menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan besar ini selalu menjurus kita kepada keraguan dan kekhawatiran. Dan bagaimana kita harus menanggapi akan dosa kecemasan ini, dosa kekhawatiran ini dan rasa takut. Bagaimana Allah menghendaki kita untuk menanggapi akan kecemasan dan kekhawatiran. Sahabat, ini sebagai umat Kristen saya mengajak saudara dan saya untuk mencari jawaban-jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan kita hanya dari satu tempat yang terpercaya, yaitu Alkitab. Saya membahas sahabat ini khusus dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dari sini kita akan melihat bagaimana Raja Daud memberikan nasihat dan kekuatan bagi saudara dan saya, bagaimana kita menghadapi akan kecemasan dan rasa takut kita. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya yakin dan percaya semua saudara-saudara di sini sudah sangat familiar atau bahkan sudah menghafal ayat ini. Tapi bagaimana makna itu dalam kehidupan kita? Raja Daud adalah manusia biasa seperti saya dan saudara. Latar belakang Mazmur 23 ini bukanlah suasana latar belakang dari suatu kehidupan Raja Daud di istana. Bukan. Latar belakang Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini adalah keadaan di mana raja atau Daud pada saat itu sedang dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Pernahkah saudara mengalami rasa takut seperti Daud yang sedang dikejar di hutan belantara dengan pasukan elit dari Raja Saul untuk dibunuh? Tapi mari kita lihat bagaimana dia menanggapi rasa takut itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu besar keyakinannya bahwa di rasa takut untuk dibunuh, rasa cemas, rasa berkekurangan, Raja Daud menghormati Allah, menanggapi situasi ini dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita sejenak coba melihat, merenungkan keadaan Raja Daud di hutan belantara sambil mendengarkan satu lagu pujian dari Bapak Pendeta dan keluarga. Satu lagu pujian yang akan menghantar kita merenungkan sejenak bagaimana nasihat Daud ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, di saat dia sedang berada di situasi dan rasa cemas yang sangat-sangat menakutkan karena dia sedang dikelilingi oleh ratusan pasukan Raja Saul untuk membunuhnya. Satu lagu pujian, Tuhan adalah gembalaku.
kasih untuk lagu pujian. Saudara-saudari, pertanyaan. Apakah dengan cara menanggapi kecemasan rasa takut kita melalui bacaan Mazmur 23 ini atau lagu dari Mazmur 23 ini akan menjamin menyelesaikan masalah kesehatan kita, masalah keuangan kita, masalah pekerjaan kita? Saudara-saudara, firman Tuhan melalui Mazmur 23 ini sungguh memberi kita satu contoh atau model yang membangun rasa hormat kita kepada Allah dengan cara menghadapi kecemasan dengan firman Tuhan. Satu jaminan bagi saya dan saudara bahwa gembala kita adalah Tuhan yang satu-satunya telah mati bagi kita dan memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Lihatlah Daud dalam mengatasi dosa kecemasan dan dosa ketakutan ini dengan mempercayai Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita melangkah pada Mazmur 23 ayat yang kedua. Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Satu jaminan dari gembala yang sempurna. Gembala yang baik yang menyediakan kawanan dombanya rumput yang hijau. Yang dalam makna rohani bagi kita adalah makanan jasmani kita. Dan menuntun ke air yang tenang, membimbing ke air yang tenang. Yang memberikan gambaran kepada kita minuman. Dari ayat ini ada satu jaminan berkat bahwa Tuhan Allah menyediakan kebutuhan jasmani kita. Saya teringat melalui Mazmur 23 ayat 2 ini, saya teringat akan satu cerita yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suling kalau tidak salah. Tentang seorang dokter di pedalaman yang mengalami masa yang kritis dalam menghadapi atau menolong seorang ibu yang melahirkan. Iya Pak Pendeta ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Bagaimana saya ingin membagi kesaksian ini untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah kita menyediakan kebutuhan jasmani kita. Dokter ini mengalami kesulitan karena pada saat persalinan itu dibantu ya, ternyata ibu meninggal ya Pak Pendeta ya. Ibu itu meninggal dan tinggallah bayi. Bayi karena ini daerah terpencil sehingga bayi itu memerlukan seperti pemanas karena ibu tak tertolong. Tetapi satu-satunya alat yang akan dipakai oleh karena kelalaian oleh seorang asisten dokter, pemanas itu rusak. Sehingga mereka sangat mengharapkan ada botol pemanas. Dan singkat cerita, saya ingat sekali pendeta menceritakan bagaimana orang-orang di sekitar keluarga itu berkumpul dan berdoa. Di sana mereka berdoa dan ada seorang anak yang berdoa dengan iman yang sangat besar. Dia berdoa selain meminta botol pemanas, dia juga meminta boneka. Ya pendeta ya. Dan saudara-saudara yang kekasih, di akhir cerita itu, botol pemanas itu tiba dengan selamat dan juga boneka. Namun, ada di balik cerita tersebut, hari selanjutnya, apa yang mereka doakan tiba dengan selamat dan bayi itu tertolong. Tetapi beberapa bulan sebelum dari itu, hadiah itu ternyata sudah disiapkan. Lebih tepatnya 5 bulan sebelum kejadian itu, botol pemanas itu sangat diperlukan di daerah yang terpencil. Telah dan sedang dipersiapkan di satu benua yang lain oleh sekelompok orang untuk dikirimkan. Kalau tidak salah itu dari Cina. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan telah menjawab doa anak itu 5 bulan sebelum doa itu diungkapkan. Kadangkala kita merasa bahwa air, udara, matahari, dan hujan itu adalah hal yang biasa. Kita lupa bersyukur. Kita hanya berpikir just take it for granted. Kita hanya berpikir bahwa itu memang sudah ada. Kita lupa bersyukur bahwa semua itu adalah kasih Tuhan.
Karena Tuhan Allah menyediakan kebutuhan jasmani kita. Kita baru akan sadar apabila kita sudah ada di rumah sakit mungkin dengan botol oksigen yang mahal, baru kita mau mensyukuri akan udara atau oksigen yang kita hirup setiap hari. Sejenak kita akan merenungkan bagaimana mungkin pergumulan saya dan saudara ketika kita tidak mempunyai makanan, ketika kita memerlukan sesuatu, dan kita berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudari merenungkan saat-saat itu sambil kita mendengarkan akan satu lagu pujian dari saudari Tiffany. Kita mendengarkan lagu pujian ini sambil mengingat bahwa Tuhan Allah menyediakan kebutuhan jasmani kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Saudara-saudara yang tahu lagu ini boleh ikut nyanyi sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan
sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terpujilah nama Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita di saat kita berseru, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Tuhan Allah yang kita ketahui penuh kasih, mengetahui kebutuhan kita. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mari kita melangkah pada janji berkat Tuhan yang berikutnya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berbahagialah umat Tuhan, karena kita sebagai kawanan dombanya, janji firman Tuhan sabat ini, Tuhan menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Adalah satu jaminan berkat bahwa Tuhan Allah pun menyediakan kebutuhan rohani kita. Saya ingin berbagi cerita sebelum kita akan mendengarkan satu pujian dari Sister Lili Maringka Halim. Ada sepasang suami istri, pada saat mereka menikah, mereka dipenuhi dengan segala kesuksesan dan angan-angan hati manusia. Kedua-duanya memimpin perusahaannya masing-masing, rumah tangganya berjalan dengan sangat baik, penuh dengan kelimpahan. Namun sayang sekali di tahun ke-7 pernikahan mereka, ada rasa hampa, ada kekosongan yang mereka rasakan. Pernikahan mereka 3 tahun kemudian pun berakhir dengan perceraian. Dari pandangan manusia kita melihat apalagi kekurangannya. Tetapi itulah yang terjadi. Harta berlimpah tetap merasa hampa dan kosong. Seorang penyanyi yang terkenal yang sebelumnya adalah penyanyi gereja, menekuni karirnya dan menjadi seorang penyanyi yang sangat berhasil karena mendapatkan penghargaan Grammy yang terbanyak. Tapi pada satu hari berita di media disampaikan penyanyi ini didapatkan overdosis di dalam satu ruangan hotel. Ada rasa hampa di sana, ada kekosongan, jiwanya yang rapuh, yang tidak dapat dia dapatkan dari atau diisi dari kesenangan dunia atau karir dan ketenarannya. Saudara-saudara, Raja Daud di dalam kesesakan dan rasa takutnya akan dibunuh pun merasakan pertolongan Tuhan yang menyentuh jiwanya, sehingga ayat 3 ini adalah satu jaminan berkat bagi Daud dan bagi saya dan saudara. Tuhan Allah kita menyegarkan jiwa kita, memberikan satu kekuatan karena Dia mengetahui kebutuhan rohani kita. Mari kita mengingat lagi akan berkat-berkat sepanjang minggu, sepanjang tahun di belakang kita. Bagaimana Tuhan telah menguatkan kita di saat kita melalui waktu-waktu yang sangat menyakitkan. Dengan sambil mendengarkan lagu pujian dari Sister Lili Maringka Halim. Kami persilakan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Mari kita terus melihat akan jaminan Tuhan. Kita melangkah pada Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perjalanan saya dengan suami saya dari Manado ke Tondano pada saat kami masih di Manado, setiap melewati tikungan di Tomohon pada saat mau masuk, ada kesaksian yang berulang-ulang selalu disampaikan oleh suami saya. Sayang, kita waktu SD di sini ada cilaka hampir mati. Dan dia menceritakan pengalamannya seperti hal itu baru terjadi pada 3 atau 4 bulan sebelumnya. Berulang-ulang dia ceritakan akan pengalaman bagaimana dia terlindung dari bahaya. Sampai pada satu ketika saya pada saat sudah dekat-dekat belokan itu, dia sudah mau berbicara lagi ini. Saya bilang ini cerita yang ke-1027. Mungkin hal yang sepele ya. Tetapi saya percaya masing-masing kita punya pengalaman bagaimana telah diselamatkan, telah dihindari dari bahaya yang sangat mencekam. Sebagaimana bahaya yang dihadapi oleh Raja Daud, kita pun punya masalah, bahaya yang kita pernah alami dalam kehidupan. Saya juga pernah mengalami dan saya yakin sampai saat ini bahwa itu adalah malaikat. Saya ada di satu tempat di mana saya harus pindah kereta. Saya tidak punya kenalan, saya tidak punya teman, saya berjalan sendiri. Dan tidak ada orang yang dapat, karena itu antara jam 12, jam 1 subuh.
saya harus pindah kereta, dan kereta itu kereta yang bukan antar provinsi ya, tapi antar negara, sehingga ada perbedaan bahasa di sana. Saya tidak tahu tiket yang saya pegang ternyata harus ditukar dengan tiket di daerah itu. Saya tidak tahu. Dan saya sudah mulai, karena sudah ada pengumuman, saya pikir itu panggilan. Saya tidak mengerti bahasa yang diumumkan, tapi saya yakin itu adalah panggilan karena tinggal beberapa menit lagi jam saya untuk berangkat. Dan saya berdoa, Tuhan tolong kasih yang. Bagaimana ini? Saya tidak tahu, suasana sangat dingin. Sepatu saya sepatu Keds Indonesia yang tidak standar untuk udara yang sangat dingin. Dan tiba-tiba seorang di belakang saya juga coba membayangkan suaranya, tapi saya tidak pernah mendengar suara itu. Saya berpikir ini mungkin orang besar raksasa yang dari Afrika, tapi saya tidak bisa membayangkan wajahnya. Dia menyapa saya, dan saya tidak bisa ingat kata-katanya, karena itu hanya berlangsung beberapa detik ya. Yang saya ingat, saya mengikuti dia dari belakang. Ini tengah malam. Saya mengikuti dia dari belakang, dan dia hanya menunjukkan saya kepada seorang masinis ya, kalau di kereta ya, dan menunjukkan kartu saya, print out tiket kereta saya. Dan yang saya mengerti bahwa Anda harus membayar cash kepada kereta ini. Jadi print out yang saya sudah bayar online itu tidak berlaku, saya harus bayar cash. Itu yang saya mengerti dari pembicaraan, dia pakai bahasa Inggris, dan saya menoleh ingin mengucapkan terima kasih. Orang itu tidak ada. Saya membayangkan bagaimana saya bisa terlantar setengah malam, 5-6 jam di daerah itu, di tengah malam, kalau tanpa pertolongan Tuhan. Saya merasakan sepanjang perjalanan, saya lihat sepanjang gerbong, hanya saya. Saya lihat ada 2 orang di gerbong yang ketiga. Saya bilang, oh Tuhan, kalau dorong mau bunuh Pak kita gampang, don cuma mau tolak, sudah habis, goodbye. Karena yang saya sendiri. Namun itulah pengalaman yang mungkin hanya sederhana, tetapi Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan adalah Allah yang menyediakan perlindungan di saat kita ada dalam bahaya. Mari kita coba sejenak lagi kita mengingat akan pengalaman kita masing-masing. Saya yakin dan percaya apabila saya memberikan kesempatan saat ini kepada saudara-saudari untuk memberikan pengalaman hidup, 2-3 hari ke depan kita masih ada tetap di sini. Karena begitu banyak perlindungan Tuhan. Mari sekarang kita tunduk mengingat akan perlindungan Tuhan sambil mendengarkan lagu dari Saudara Ferdinand Sumarau tentang perlindungan Tuhan. Lagunya ada di Lagu Sion 519. Tuhan memberkatimu, memberkati dan melindungimu, dan beri damai sukacita. Tuhan mengharapkan wajahnya padamu dan memberi damai sejahtera, damai sejahtera Terima kasih. Mari kita melihat janji berkat Tuhan pada ayat selanjutnya. Mazmur 23 ayat 5.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan Allah menyediakan kemenangan. Kemenangan dalam Tuhan, Rasul Paulus menerangkan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya percaya iman kita telah memenangkan kita untuk berada di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati akan nasihat firman Tuhan, daripada pada saat kita mungkin di rumah dalam keadaan sehat dan kita tidak menikmati berkat Tuhan di sini. Itu buat saya adalah kemenangan iman kita pada saat ini. Kemenangan iman kita telah mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih percaya, lebih menghormati Tuhan dengan cara seperti yang telah kita terima pada sahabat ini, menanggapi rasa kecewa, rasa takut, rasa cemas kita dengan menggunakan firman Tuhan. Kali ini untuk lagu pujian saya mengundang kesediaan dari seluruh bapak-bapak berdiri di tempat masing-masing dan membuka lagu Sion nomor 385. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 5 saja. Lagu Sion nomor 385 ayat 1 dan ayat 5 saja. Terima kasih. Sepertinya semua bapak-bapak kaum pria di Kalcit ini akan menjadi anggota choir di Kerajaan Sorga. Amin. Mari kita masuk pada janji berkat yang selanjutnya. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Allah kita menyediakan keselamatan. Dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Yang telah menang dan bangkit dan selanjutnya akan menjemput saudara dan saya pada hari kedatangannya yang kedua kali. Yang percaya akan diangkat oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita tiba pada kesimpulan. Slide selanjutnya. Adakah kasih yang melebihi Tuhan Gembala kita yang baik, yang telah menyediakan segala kebutuhan kita, jasmani, rohani, perlindungan, keselamatan? Adakah seseorang yang melebihi juru selamat kita? Adakah seseorang yang mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya melebihi Tuhan kita, Gembala kita yang baik dan setia ini?
Mari kita renungkan pertanyaan ini. Bukan hanya pada saat kita membaca Mazmur 23. Bukan hanya pada saat kita menyanyikan Mazmur 23. Tapi di setiap kita melangkah dan menemui akan situasi pertanyaan rasa cemas. Mari kita tanyakan, adakah seseorang yang lebih mengasihi saya? Melebihi Tuhan Juru Selamat, Gembala saya ini? Saya tidak akan bertanya satu persatu. Tapi mari kita renungkan pertanyaan ini sambil kita memohon kuasa Roh Suci untuk menyanggupkan kita mendengar, mencari jawaban dari firman Tuhan, dan menyanggupkan kita untuk melakukan segala perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau saya dan saudara mengasihi Tuhan Allah kita, mari kita turuti segala perintah-perintah Tuhan kita. Inilah doa dan harapan yang saya bawa melalui khotbah ini dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua, saya dan saudara-saudara sekalian.